Nah, kemarin kita udah bahas tentang set, di mana semua yang di dalamnya akan dipandang sebagai himpunan. Lalu kita udah bahas juga tentang bagaimana kalau kita mau ada awalan dan akhiran dari suatu karakter yang kita bisa gunakan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Kemarin kita udah sempat lihat nih, saya review sedikit tentang quantifiernya. Yang ini adalah meta karakter yang berhubungan dengan suatu jumlah. Jadi misalkan kita ada yang masih ingat kemarin kalau kita mau menggunakan regular expression, kalau misalkan kita mau mencocokkan ini nih, suatu ekspresi dengan nama apa ya? Tadi ada David. David. Kita bisa menggunakan sintaks apa aja ya? Ada yang ingat? Ya, match ya. Ada match. Kita coba nih, apakah David sama David menunjukkan sesuatu? Nah, ini bisa ya. Kayak biasa, kalau match itu akan menunjukkan pertama kali dia ketemu. Kayak apa? Kalau nggak yang match, kemarin kita bisa punya satu lagi yang find all ya. Oke. Dimana kalau yang match ini akan mengembalikan semua bentuk ini, apa namanya? Yang match ini akan mengembalikan posisi di mana yang dia temukan, yang persis, yang kalau yang find all itu akan mencari semua yang polanya seperti itu di dalam string kita. Oke, karena lebih simple pakai yang ini. Ini kan kita cuma mau ngeliat hasilnya. Kita akan pakai ini. Nah, sekarang kemarin kita punya tanda seperti ini nih, yang bintang. Misalkan kita mau mencari semua bentuk yang diawali huruf D gitu, karena kita mau cocokin dengan David ya. Misalkan D berapa kali gitu kan, D-nya bebas, lalu David itu kita bisa 1, 2, 3, 4. Nah, apa artinya bintang ini? Bintang ini mengatakan bahwa huruf atau karakter apapun yang ada di sebelah kirinya itu harus muncul 0 atau lebih ya, dalam string yang kita cocokkan di sebelah kanan sini. Jadi waktu kita bilang bintang D, dia akan mencari apakah ada D sini, dan setelah itu diikuti oleh 4 huruf. Nah, misalkan sekarang kita punya yang seperti ini. Kita nggak usah pedulikan bentuk ininya, misalkan kita fokus sama D-nya aja. Ya kan, ini kan akan muncul D berapa kali. Nah, kita lihat ini kenapa terjadi seperti ini. Ini karena yang akan dilakukan oleh dia akan mencocokkan apakah ada bentuk yang huruf D besar munculnya 0 kali atau tidak. Nah, di sini kan dia muncul nih D. Terus ini enggak. Dia pertama ngecek D ada nggak? Ada, muncul 1 kali. Oke, terus dia lanjut ke yang berikutnya. D besar muncul nggak? Nggak. Tapi kan boleh muncul 0 kali atau tidak. Ini dianggap sama dia yang muncul 0 kali. Makanya ini petik aja. Kita bisa lihat, misalkan nih, kita bikin seperti ini. Nah, dia akan tetap mencocokkannya. D ini karena huruf D besar di sini muncul 4 kali. Nah, jadi dia akan mencocokkan yang bintang ini untuk mencocokkan muncul yang 1 kali atau lebih. Nah, 0 kali, sorry, 0 kali atau lebih. Ini berguna untuk apa? Ini berguna ketika kita mau membersihkan typo ya, yang ada kata berulangnya. Jadi misalkan kayak ini kan termasuk typo nih, D besar, terus D terus-terusan, ini kan nama David gitu kan. Ini kan typo. Nah, kalau kita mau mencari apakah ada bentuk yang memuat D berkali-kali seperti ini, ya kita bisa gunakan ini nih. Nah, kalau kita pasang lagi D di sini, kita find all, kita akan lihat bahwa ketemu yang seperti ini, sama seperti tadi ya logiknya. Ini D-nya 4 kali, dia diambil, ditaruh di listnya, lalu dia cek A apakah memuat D 0 kali atau ada. Ini 0 kali ya, makanya dia jadi suatu list kosong yang di sini, entry kosong dari list. Terus V sama I ya, ini untuk V, ini untuk I.
lalu baru masuk ke DD. Karena di sini ada D 2 kali ya. Terus masuk Pak, lagi ya. kalau tadi kata Bapak ini buat nyari typo, Mm-mm. RE ini bisa benerin typonya langsung nggak, Pak? Ya, enggak lah. Kita yang harus ngeset ininya ya. Jadi regular expression ini kan adalah cara kita untuk menemukan suatu pola ya dari suatu kalimat, dari suatu huruf dan sebagainya. Ya. Jadi dia hanya akan membantu kita menemukan polanya. Lalu setelah itu mau diganti jadi apa, yaitu kita nanti harus masukin mau digantinya jadi apa. Jadi mungkin kalau penasaran bagaimana sih kita menggunakan regular expression untuk membersihkan typo, istilahnya apa ya? Kita akan melakukan reformat terhadap string kita. Ya. Kita mau memformat ulang bentuknya. Jadi kayak misalkan kayak yang kemarin kita punya bentuk US, United States, terus udah gitu U-nya kecil, S-nya kecil, U-nya kecil, S-nya besar dan sebagainya. Itu kan mau kita format ulang jadi satu. Kenapa? Karena ketika kita grouping nanti datanya ke dalam data kelompok US, USA dan sebagainya kan berbeda. Nah, jadi caranya gimana? Ya, pertama kali kita akan menggunakan regular expression untuk mengenali semua pola yang ada. Jadi ya dalam proses data ya, data cleaning itu termasuk proses yang paling memakan waktu, yang paling lama. Mungkin kalau saya nggak salah, kalian bisa cari-cari di web tuh lebih dari 60% proses dalam apa ya, dalam analisis data itu dimakan waktunya oleh data cleaning. Jadi emang data cleaning yang paling lama karena kan kita harus mencocokkan beberapa hal ya. Jadi eh, tekniknya adalah kita cari siapa aja yang memenuhi kriteria ini gitu. Kayak kita kan udah ada bayangan nih kira-kira eh, Amerika Serikat gitu. Dalam bahasa Inggris ditulis United States, apa aja pola yang bisa salah terjadi. Berarti ya kita bisa bikin United States, kita coba mencari United States, US, USA dengan menyelipkan pola-pola yang ada di tengahnya gitu. Jadi setelah kita melihat datanya dengan yang dot unique itu nantinya kita lihat nih oh apa aja yang ada dan mau kita reformat jadi apa bentuk. Oke, jadi regular expressionnya nggak langsung begitu kalian masukin misalkan kayak gini nih. Kalian masukin cari bentuk kayak gini Avid gitu kan. Nah dia nggak akan langsung benerin. Cuman ini akan sangat membantu pekerjaan kita. Kenapa? Uh, dia bisa membantu kita mencari beberapa format yang udah cukup jelas di dalam pikiran kita supaya dia bisa mencocokkannya sendiri Pythonnya. Nggak harus kita cari satu persatu lagi baca pakai mata. Gitu. Nanti yang masih setelah tentunya data cleaning itu bukan proses sekali jalan ya. Setelah kita bersihkan satu kali, nanti kita nyari lagi nih. Ada nggak ya yang jadi problem? Nah, baru di cleaning lagi, terus-terusan sampai datanya benar-benar bersih. Karena ya bukan cuma dengan oke saya benerin typo gitu terus beres. Um, Mungkin sebagai contoh saya kasih uh, contoh yang kemarin tuh uh, tugas yang BDP, BDP atau BPD ya saya lupa namanya BPD ya masalah. Itu ada satu typo yang cukup merepotkan gitu. Kemarin siapa yang nanya ke saya lupa. Kalau nggak salah Owen ya yang nanya bilang ada typo yang dibenerinnya bisa jadi dua hal. Kemarin kan ada yang ini kalau nggak salah ya Northeastern sama Southeastern kalau nggak salah tulisannya kayak gini nih Eastern typo. Nah dia bilang dan apa yang dia katakan benar bahwa ini dibenerin bisa jadi dua hal ya. Ini kita bisa benerin dia jadi Western, atau bisa benerin dia jadi Eastern. Nah, ini kan 50-50 ya kemungkinannya 50% karena kita nggak tahu yang mana nih si Eastern ini adalah Western atau Eastern. Nah, dalam proses data cleaning, ketika kalian menemukan suatu kesalahan seperti ini typo, ya, kalian harus memastikan lagi bahwa yang mana yang akan masuk Western, yang mana yang masuk Eastern. Gimana caranya ya? Kalau sudah belajar regular expression, kita akan mencari lagi pola dari kolom yang lain yang bisa membantu kita. Contohnya yang kemarin, kalau di data tentang kepolisian itu kalian bisa melihat latitude dan longitude-nya. Kalian bisa ngecek tuh
Yang kolom eastern yang tulisannya eastern ini dia lebih dekat latitude dan longitude-nya ke yang eastern atau yang western. Itu bisa jadi satu indikasi. Terus yang kedua kan ada pos dari polisinya tuh dengan ada kodenya. Nah, kalian bisa mencocokkan tuh menggunakan regular expression juga. Yang mana di antara angkanya dari posnya itu kodenya seperti apa. Kalau yang eastern tuh format kodenya seperti apa. Kalau yang western format kodenya seperti apa. Jadi ya prosesnya kita mungkin harus menggali informasinya lebih dalam lagi, observasi dan observasi kembali ketika data cleaning bahkan sebelum masuk ke analisis. Jadi ya ini membantu tapi dia nggak otomatis. Tentu aja kita yang harus ngasih tahu apa diganti jadi apa gitu. Oke, Andre ya barusan. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, oke, kita coba lanjutkan yang ini. Nah, jadi ketika kita coba menemukan sesuatu, misalkan saya mau mencari David, saya udah tahu nih, David ada typo di huruf D-nya gitu, di huruf D di depan gitu ya. D-nya kebanyakan atau D-nya nggak ada, yang kolom yang typo D-nya nggak ada sama sekali. Kita bisa menggunakan bintang ini nih. Jadi agak hati-hati ya dengan regular expression karena formatnya ini suka aneh. Kemarin kita ada lihat kan ada yang formatnya kayak pangkat. Pangkat itu kan untuk huruf pertama dalam kalimat. Itu formatnya dia akan mengacu ke huruf yang setelahnya dia. Tapi kalau bintang ini mirip kayak dolar kemarin ya, dia akan mengacu kepada huruf yang sebelumnya dia. Jadi ketika kita mau mencari David kayak gini, artinya D-nya bisa diulang berkali-kali atau tidak ada sama sekali. Ini kita bisa coba lagi lihat kalau D-nya kita lebih-lebihin. Nah, ini berguna untuk apa? Salah satunya regular expression yang bintang ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki spasi nih. Misalkan kita lihat di sini ada typo spasi di sini. Habis A berarti kita mungkin ada spasi muncul berkali-kali. Kita lihat. Nah, ketemu ya. Dia mengenali bahwa oke, di sini kan spasi nih. Spasi bintang. Apakah ada spasi yang muncul berkali-kali? Oh iya, di sini ada spasi yang muncul berkali-kali. Oke, jadi yang bintang kayak gitu. Dia akan mencocokkannya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Mungkin saya mau memastikan dulu nih. Saya nggak kecepatan kan ya hari ini? Enggak Pak, Yang kedua, delay nggak suara sama ketikan saya? belum Pak. Belum. Oh, biasanya di tengah-tengah nanti delaynya. Udah agak banyak baru Pak biasanya. Nah, oke. Yang berikutnya serupa dengan ini. Serupa dengan bintang tadi, kita punya pasangannya dia yaitu tanda tambah. Nah, kita coba lihat apa kegunaannya tanda tambah gitu. Misalkan kita mau lihat lagi, jangan David lah, kita ganti Andre. A plus Andre gitu. Lalu kita lihat apa yang bisa dicocokkan oleh dia. Nah, plus ini mengartikan bahwa dia akan mencocokkan patternnya ketika karakter yang ada di sebelah kiri dari tanda tambah ini muncul satu kali atau lebih. Jadi kalau yang tadi bisa 0 kali, makanya Afid ini terdeteksi. Kalau yang ini, misalkan kita copy, kita pakai Andre gini. Nah, ini nggak akan bisa dicocokkan sama dia. Nggak ketemu. Karena apa? Karena dia akan hanya mencocokkan kalau A-nya muncul satu kali atau lebih. Ya. Oke, yang regular expression kayaknya cuma sintaks-sintaks mudah ya. Cuman susah mengingatnya aja kan. Jadi ini yang penting muncul satu kali atau lebih. Kalau satu kali ya tetap ketemu. Dan ini kita bisa gunakan untuk apa? Untuk mempermudah kita gitu. Kalau misalkan kita punya typo yang bentuknya kayak tadi kelebihan spasi gitu kan, kelebihan spasi misalkan kayak gini, United States, tapi spasinya berlebihan gitu. Nah,
uh, kita harus cukup apa ya, istilahnya cukup bijak dalam memilih mana yang mau kita gunakan. Karena kalau tadi kita mau memperbaiki typo yang ini, tapi kita mengenalinya menggunakan spasi, yang menggunakan plus atau bintang, yang bisa kita pilih sebenarnya dua-duanya bisa, nggak ada masalah. Cuman untuk mengirit proses yang dilakukan oleh Python, kita lebih baik memilih tanda tambah ya. Karena kita mau ada spasinya satu kali atau lebih kan. Karena kalau misalkan kita menggunakan tanda bintang untuk kasus ini, kita nggak akan bisa memperbaiki bentuk yang seperti ini. Apa ya? Misalkan kita bintang itu kan 0 kali atau lebih. Oh, terbalik saya. Justru kalau gini, karena United States sendiri kan dipisah. Berarti bagusan kita bikinnya 0 kali atau lebih ya setelah huruf D gitu. Karena kalau yang kayak gini kita mau benerin juga kan United States-nya. Nah, tapi sebaliknya kalau kita punya yang kayak apa ya typonya? Typonya misalkan kita punya seperti ini Indonesia. Nah, kalau kita mau bersihkan typo yang kayak gini, ini bagusan kita menggunakan tanda tambah. Kenapa tanda tambah? Karena kita cuma mau benerin kalau dia ada spasi satu kali atau lebih. Kalau bentuknya udah rapi kayak gini, kita nggak mau benerin dia kan, udah biarin aja udah rapi. Jadi bagusan menggunakan tanda tambah. Nah, yang ini menggunakan tanda bintang. Nah, untuk regular expression ini tolong agak dilatih ya, karena nanti ketika kalian membersihkan data, kalian nggak akan membersihkan, mungkin belum tentu kesalahannya cuma satu-satu huruf kayak gini ya. Ini kan kita latihan untuk mengenali sintaksnya dan pola dari regular expressionnya. Tapi nanti akan mungkin akan bentuknya aneh banget gitu waktu kan bikin gitu. Karena typo kan bisa macam-macam dan kita mau reformat dia sekaligus. Oke, yang berikutnya kita Pak, bisa ya. yang reformat sekaligus itu gimana Pak maksudnya Pak? Ya jadi misalkan kamu punya banyak typo nih, kamu udah tahu nih, kamu punya banyak typo yang misalkan kayak di Indonesia, terus ini Indones gitu, terus kamu punya typo lagi yang Indonesia gitu. Nah, kita mau benerin ini sekaligus semuanya, jadi kita akan berusaha membuat uh, regular expression yang bisa mengenali mereka semua sekaligus. Oke. Caranya gimana ya, tentunya waktu kita mau data cleaning akan ada dua proses ya. Pertama kita harus mengamati dulu data yang salahnya. Jadi kita harus lihat kira-kira data yang salahnya apa gitu. Dari situ kita bikin regular expressionnya baru diganti sekaligus. Nah, dan ini juga ya, tentu aja di UAS akan ada tentang regular expression tapi secara implisit gitu ya. Jadi saya akan menilai juga bahwa apakah kalian gunakan gitu, karena sebenarnya kan saya nggak akan ngasih data yang terlalu sangat besar untuk UAS karena nanti nggak, waktu untuk ngerjainnya nggak cukup gitu, yang kacau banget nggak akan saya kasih gitu. Tapi ketika kalian punya tiga jenis typo kayak gini, lalu kalian punya solusi lain kan, sebenarnya solusi lainnya apa? Oh ya udah, saya cari aja yang bentuknya Indones gitu, karena dengan mata saya bisa melihat. Lalu cari aja yang bentuknya Indonesia kayak gini, lalu langsung saya ganti kolom per kolom gitu. Itu akan saya kurangi nilainya ya. Ya benar, kalian memperbaikinya tapi jadi nggak masuk standar kompetensinya ya. Kan saya selalu bilang, sekecil apapun datanya, latihlah diri kalian untuk bekerja seperti menghadapi data yang banyaknya jutaan mungkin, yang kalian nggak bisa coding sebaris lagi. Itulah gunanya regular expression. Ketika kita udah ngeliat nih, oh model kesalahannya ini semua nih, ketika kamu mau memperbaikinya, ya udah kamu pakai regular expression, nanti semua yang mirip itu akan diganti gitu. Karena apa? Kalau datanya jutaan, oke lah kamu bilang enggak pak, saya nggak akan perbaiki satu persatu, tapi saya pakai looping. Mau berapa lama datanya di loop, ya kan? Kalau kesalahannya sangat banyak sekali formatnya. Oke, Andre lagi kan itu ya. Oke Pak. Nah, yang berikutnya kita punya satu simbol lagi.
yang masih serupa nih di quantifiernya itu adalah tanda tanya. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau tanda tanya. Kalau kita lihat tanda tanya seperti ini, Andre, dia ketemu. Lalu kalau A-nya kita buang, dia ketemu juga. Tapi dia ngasih tahu ini jadinya Andre. Tapi kalau seperti ini dia A yang ininya kenapa nggak terdeteksi nih? Mungkin untuk mempermudah tahu apa yang terjadi, kita pakai match sekarang untuk melihat ininya. Print yang kalau ini kita harus pakai print karena nggak ketemu. Oh, P-nya salah. Nah, yang ini non ya. Coba kita bandingin dengan yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini ketemu. Jadi, tanda tanya gunanya apa? Tanda tanya gunanya supaya kita bisa menemukan suatu karakter yang ada di sebelah kiri tanda tanya kalau dia muncul 0 kali atau 1 kali. Jadi ini cuma 01 antara dia ada satu doang atau tidak sama sekali. Jadi bukan yang berulang. Nah, dari sini kan kita udah tahu nih dari match-nya nih. Kalau yang ini ketemu karena A-nya muncul 1 kali. Yang ini kenapa tidak ketemu? Karena dia tidak menemukan pola bentuk tulisan Andre dengan A-nya muncul 1 kali atau 0 kali. Di sini muncul 4 kali, jadi nggak cocok nih. Nah, bagaimana untuk yang di baris ke-18 yang find all? Kenapa di sini tetap ketemu tulisan Andre? Sebenarnya prosesnya kan kayak gini ya. Kalau find all, dia akan berusaha menemukan pola yang sama persis di dalam string tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan cocokkan A lalu Andre nggak? Oh nggak, ini bukan Andre. Dia nggak ketemu di sini. Dia maju ke A yang berikutnya yang kedua. Ini Andre nggak? Nggak juga. Ini Andre nggak? Nggak. Baru dia ketemu di sini. Ini Andre nggak? Oh iya benar ini. Dia akan dapetin seperti itu. Jadi tanda tanya untuk muncul 1 kali atau lebih gitu.